Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Ramadan dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A, angkatan 2020 Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi hewan air, yaitu terkait dengan osmoregulasi dan urogenital ikan. Nah, baik teman-teman, osmoregulasi itu adalah suatu proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh ikan di mana itu dilakukan untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh agar seimbang dengan lingkungannya. Nah, regulasi ion dan air pada hewan akuatik dapat terjadi secara hipertonik atau dikenal sebagai hyperosmotik, yaitu regulasi konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dan dari konsentrasi air. Secara umum yang termasuk ke dalam hipertonik yaitu ikan air tawar, yang mana konsentrasi garam di tubuh ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan lingkungannya, sehingga kandungan garam lebih sering dikeluarkan ke perairan. Ikan air tawar akan mengkonsumsi air yang banyak dan sebagai konsekuensinya akan memproduksi sejumlah besar urin. Bentuk urin yang cair dan banyak. Yang kedua, ada disebut sebagai hipotonik atau hipoosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media airnya. Yang termasuk di sini ke dalam golongan ini merupakan ikan air laut. Air laut mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan garam yang ada di dalam tubuh ikan. Berbeda dengan ikan air tawar, urin yang dikeluarkan oleh ikan air laut lebih sedikit dan pekat. Yang ketiga ada isotonik atau dikenal sebagai isoosmotik, yaitu regulasi saat konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi air. Konsentrasi cairan tubuh ikan pada daerah air payau cenderung sedikit melakukan osmoregulasi. Ikan diadromos dan eurihalin, yaitu ikan yang dapat hidup di air tawar dan air laut. Ini adalah contoh dari ikan yang isotonik atau isoosmotik, yaitu ikan yang hidup di air payau contohnya ya. Apalagi ikan yang beruaya seperti ikan salmon dan ikan sidat. Pada ikan-ikan diadromos, kemampuannya untuk hidup di air dengan salinitas yang berbeda tergantung dari tahapan dalam hidupnya. Proses perkembangan kemampuan osmoregulasi ini seiring dengan proses perubahan fisiologi dan morfologi ikan. Ikan ini tidak dapat bolak-balik dari air tawar ke air laut atau sebaliknya. Seperti tadi yang saya bilang, contohnya adalah ikan salmon, yaitu ikan anadromos, yaitu ikan yang memijah atau mengantar telurnya di sungai. Jadi dia menetas di sungai, kemudian saat dia sudah menetas dan dewasa, maka dia akan pergi ke laut. Setelah di laut, apabila dia ingin memijah, maka dia akan kembali ke habitatnya, yaitu sungai. Di tempat tanah kelahirannya, yaitu sungai. Namun ikan ini tidak dapat bolak-balik dari sungai ke laut, tidak. Jadi dia hanya bisa memilih hidup di saat yang tertentu. Seperti tadi untuk memijah dia pergi ke sungai, dan setelah menetas dan dewasa dia akan pergi ke laut. Dan kembali lagi jika dia ingin memijah ke sungai. Nah, berbeda dengan ikan sidat, yaitu ikan sidat itu adalah ikan katadromos, yaitu ikan yang menetas di air laut atau air asin dengan salinitas yang tinggi. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dia akan pergi beruaya ke air sungai, yaitu air tawar. Dan setelah di air tawar dia ingin memijah lagi, dia akan kembali kepada air laut. Begitu seterusnya. Yang kedua ada pada ikan eurihalin, yaitu ikan yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap salinitas, sehingga dapat pindah dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain, dan mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, tergantung dari kecepatan mereka dalam berpindah habitat. Yang kedua ada stenohalin,
yaitu ikan yang mampu hidup di perairan dengan salinitas yang lebih kecil, range-nya lebih kecil. Berbeda dengan aerohalin, itu range-nya lebih besar, Kemudian kalau stenohalin ini salinitasnya lebih sempit gitu. Contohnya adalah ikan yang hidup, ada beberapa ikan yang dapat hidup di salinitas air payau dan air laut, yaitu sekitar 26 ppt hingga 30 ppt atau part per thousand, yaitu ikan yang itu adalah range eurihalin. Kemudian jika stenohalinnya adalah ikan yang dapat hidup di 28 part per thousand hingga 30 part per thousand, maka itu disebut stenohalin. Karena dia salinitasnya lebih sempit daripada yang eurihalin tadi. Nah, kemudian ada sistem urogenital. Yaitu terdiri dari dua sistem. Yang pertama ada sistem urinaria, yaitu sistem atau disebut sebagai sistem uropotika, dan genitalia atau sistem genitalia. Sistem urinaria biasa disebut dengan sistem ekskresi. Fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau membahayakan bagi kesehatan tubuh. Keluar dari tubuh sebagai larutan dalam air dengan perantaraan ginjal dan salurannya. Untuk struktur dan cara kerja ginjal pada ikan bervariasi, tergantung dari habitat di mana ikan tersebut hidup. Struktur umum ginjal, yaitu ginjal terdiri dari nefron dan tubula. Nefron atau tubula. Kemudian terbagi menjadi dua, corpuscula dan tubula, atau disebut sebagai convol tubule. Untuk corpuscula ginjal terdapat kapsula Bowman dan glomerulus. Untuk tubula merupakan saluran yang membawa urin keluar dari ginjal. Ginjal memiliki dua tipe anatomik dasar, yaitu pronefros dan opistonefros. Pronefros pada sebagian besar ikan terletak di depan opistonefros, yang memiliki struktur sangat sederhana dan hanya berfungsi pada awal kehidupan, yang kemudian fungsinya akan digantikan oleh opistonefros ketika menjadi dewasa nantinya. Pada opistonefros hampir sama dengan ginjal pronefros, namun perbedaan prinsip, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensi kerja. Cara kerja ginjalnya itu pertama darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri. Kemudian melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus dan terakhir meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Namun pada sel darah dan materi yang besar tidak dapat menembus filter ini. Untuk sistem ekskresi ikan air tawar, yang pertama itu, ikan air tawar cenderung menyerap air dengan cara difusi. Lalu insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal memompa kelebihan air keluar dalam bentuk air seni atau urin. Ginjal yang mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Memasuki tubus ginjal, glukosa akan diserap kembali oleh tubulus proksimal dan garam-garam. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeabel atau tidak dapat ditembus oleh air. Dan air seni yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Untuk seksesi ikan air laut, yang pertama, air dalam ikan air laut cenderung menyebabkan tubuh ikan air laut terdehidrasi, menyebabkan naiknya konsentrasi dalam tubuh. Lalu beberapa ikan laut memiliki kelenjar ekstraksi garam pada bagian insang, yang berperan dalam mengurangi kelebihan garam. Ginjal berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air dan darah, yang hasilnya akan dikeluarkan melalui corpus renalis nantinya. Tubulus yang bergulung berperan penting dalam menjaga keseimbangan air, dan hasil yang hilang pada bagian tubulus nefron termasuk air dan yang lain diabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.